Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 yang beranggotakan Cecep dan Eka Rohmawati akan mempresentasikan kurikulum 2013 dan konsep Merdeka Belajar. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah kurikulum 2013, yang kedua konsep Merdeka Belajar. Kurikulum 2013. Rasional Kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kebudayaan 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk peningkatan dan keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap atau attitude, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan secara terpadu atau skill. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Landasan Kurikulum 2013. Landasan filosofis. A. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. B. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Landasan yuridis. RPJMM 2010/1014 Sektor Pendidikan tentang perubahan tentang metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Landasan konseptual. Relevansi pendidikan atau link and match kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran aktif student active learning. Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Mulyasa 2013. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Mulyasa 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 yaitu kompetensi lulusan, kedudukan mata pelajaran atau isi, kedudukan mata pelajaran atau isi, struktur kurikulum atau mata pelajaran dan alokasi waktu atau isi, proses pembelajaran, penilaian, serta kegiatan ekstrakurikuler.
Standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Fungsi dan tujuan nasional. Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan memiliki pengertian yang tertuang dalam Kemendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang SKL, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Majid 2014. Kompetensi inti. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar suatu mata pelajaran dengan isi kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Mulyasa 2014. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Eka Rohmawati. Strategi implementasi kurikulum 2013. Strategi implementasi pengembangan kurikulum 2013 sendiri mengacu pada pengertian pengembangan kurikulum sebagai the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to produce desired change in learners. Menurut Hidayat, strategi memiliki 3 tahap, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan pada diri pelajar. Pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 ada beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama ada bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Yang kedua ada guru di satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan
dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Yang keempat, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Menurut Majid. Pengembangan kurikulum 2013. Perlunya perubahan kurikulum juga karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP 2006. Ini beberapa yang harus kita adaptasi dari kurikulum 2013. Yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat karena banyaknya mata pelajaran, materi, dan kesukarannya melampaui usia anak. Yang kedua, kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan, dan metode pembelajaran konstruktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, serta jiwa kewirausahaan belum terakomodasi dalam kurikulum. Berikut kelanjutannya. Yang nomor 5, kurikulum belum peka terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keenam, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketujuh, penilaian belum menggunakan penilaian berbasis kompetensi serta belum tegas memberikan layanan remedialisasi dan penilaian secara berkala. Itu menurut Mulyasa. Revisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dari awal diterapkannya hingga sekarang itu ada beberapa kali revisi. Nah, berikut poin-poinnya. Yang pertama, nama kurikulum tidak akan berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi masih tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap KI1 dan KI2 kini sudah ditiadakan lagi di setiap mata pelajaran. Hanya agama dan PPKN tetapi KI masih tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga, jika terdapat 2 nilai praktik dalam 1 KD, maka yang akan diambil adalah nilai yang paling tinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam 1 KD dijumlah itu praktek, produk, portofolio, dan kemudian diambil nilai rata-rata untuk pengetahuan bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, pendekatan scientific 5M bukanlah satu-satunya metode pada saat mengajar dan jika digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima, silabus Kurtilas edisi revisi terbaru lebih ramping karena hanya ada 3 kolom, yakni KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Penerapan kurikulum 2013 di masa darurat pandemi COVID-19. Inisiatif atau solusinya yaitu sebagai berikut: penyediaan subsidi kuota dari pemerintah. Yang kedua, belajar di rumah melalui TVRI. Dan yang ketiga, mengadakan webinar. Yang keempat, belajar di ruang guru dan lain-lainnya. Adapun dampak negatif pembelajaran daring, itu yang pertama adanya ancaman putus sekolah. Maksudnya di sini yaitu ketika anak di rumah itu mungkin ada saja anak dituntut harus bekerja untuk mencari nafkah agar keekonomian dalam rumah itu bisa kembali stabil. Yang kedua, mengenai persepsi orang tua
terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, ada penurunan capaian belajar. Inisiatif atau solusinya yaitu sebagai berikut: penyediaan subsidi kuota dari pemerintah. Yang kedua, belajar di rumah melalui TVRI. Dan yang ketiga, mengadakan webinar. Yang keempat, belajar di ruang guru dan lain-lainnya. Adapun dampak negatif pembelajaran daring, itu yang pertama adanya ancaman putus sekolah. Maksudnya di sini yaitu ketika anak di rumah itu mungkin ada saja anak dituntut harus bekerja untuk mencari nafkah agar keekonomian dalam rumah itu bisa kembali stabil. Yang kedua, mengenai persepsi orang tua terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, ada penurunan capaian belajar. Prinsip kebijakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Di sini ada dua prinsip mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia ketika pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu ada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Nah, dalam menerapkan pembelajarannya itu dibagi menjadi beberapa zona atau ada dua metode. Itu untuk wilayah zona hijau dan kuning boleh mengadakan tatap muka dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk wilayah zona orange dan merah dilakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut adalah guna untuk mengembalikan lagi mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Konsep merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar. Kemerdekaan belajar ialah memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai. Tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Konsep merdeka belajar pendidikan di Indonesia. Kemendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim menuturkan itu ada sebuah keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia. Itu pada tanggal 11 bulan Desember 2019 di Jakarta. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud Republik Indonesia, yaitu yang pertama mengenai ujian nasional. Jadi ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetisi minimum dan survei karakter, yaitu untuk menekankan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Namun, hal ini berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini dilaksanakan itu ketika di kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Nah, maka diharapkan hasilnya tersebut untuk menjadi masukan dan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik tersebut menyelesaikan pendidikannya di dalam
sekolah tersebut. Yang kedua, yaitu ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik atau PPDB, sistem zonasi diperluas bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Itulah mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video dari kami. Dari kami mengucapkan terima kasih.